Shalom Sobat BSJD yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita akan membaca dan merenungkan akan sabda penuh firman Tuhan dalam program Berita Selamat Jadi Rumah pada saat ini. Bersama saya Pikaris Ateng Sasono STH yang pada saat ini melayani di Resort Nangatebidah, Kalimantan Barat. Baiklah, sebelum kita membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan waktu buat kami untuk memeriksa kehidupan kami lewat pembacaan dan perenungan firman-Mu yang akan kami baca dan kami perenungkan. Senantiasa firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh masuk ke dalam hati kami masing-masing. Senantiasa firman Tuhan boleh menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami. Berbicara Tuhan, kami siap mendengar firman. Amin. Baiklah Sobat BSJD sekalian, untuk nas firman Tuhan pada hari ini, sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu diambil dari 2 Raja-Raja pasal 23 ayat yang pertama hingga yang ke-14. Namun saya hanya membacakan ayat yang pertama dan yang kedua saja, yaitu dengan judul perikop pembaruan yang dilakukan oleh Yosia. Beginilah bunyinya. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah tetap kekal untuk selama-lamanya. Amin. Sobat BSJD yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini saya akan mengambil sebuah tema dari nas kita pada hari ini, yaitu pembaharuan spiritualitas di dalam Tuhan. Berbicara mengenai pembaharuan, tentunya kita semua menginginkan yang namanya pembaharuan di dalam hidup kita. Apalagi pembaharuan spiritualitas di dalam Tuhan. Dan hari ini di dalam nas perenungan kita, yaitu dari 2 Raja-Raja pasal 23 ayat yang pertama hingga yang ke-14 ini, kita dapat belajar yaitu tentang pembaharuan spiritualitas yang telah dilakukan oleh Yosia. Latar belakang Yosia ini, ia adalah raja yang lahir dari seorang ayah dan kakek yang tidak takut akan Tuhan, yaitu dengan segala tingkah laku mereka yang begitu jahat. Jadi kisah hidup Yosia ini sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh ayah dan kakeknya. Yosia ini hidup dan menjadi pemimpin yang taat akan perintah Tuhan. Dan juga hidup keronean Yosia ini dimulai pada umur 16 tahun atau pada 8 tahun semenjak pemerintahannya. Setelah 4 tahun mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, pertualangan pembaharuannya mulai ia lakukan. Nah, lalu pembaharuan spiritualitas apakah yang dilakukan oleh Yosia ini? Yang pertama, Yosia mensosialisasikan yaitu hukum kepada rakyat. Kesalahan paling fatal di dalam sebuah negara jika rakyat dalam negara tersebut tidak mengenal hukum. Coba kita bayangkan bila tidak ada hukum di dalam sebuah negara, maka akan liarah rakyat
dan semena-menalah mereka. Oleh sebab itu pentingnya adanya hukum di dalam sebuah negara. Kemudian yang kedua, Yosia juga menjadi panglima di dalam penegakan hukum ini. Tidak cukup hanya rakyat tahu dan menjalankan hukum. Pemimpin pun harus sungguh-sungguh menjalankan dan menegakkan hukum di dalam hidupnya. Karena pada dasarnya manusia adalah melihat teladan. Pemimpin dahululah yang harus menjalankan hukum. Sehingga secara otomatis semangat untuk mencintai hukum akan terdistribusikan dengan baik kepada masyarakat dan mereka dapat mematuhi hukum tersebut di dalam kehidupan mereka. Kemudian Yosia juga memperbarui hubungannya dengan Tuhan. Karena pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Karena hasil dari takut akan Tuhan ini adalah hikmat untuk memimpin negara tersebut. Salomo adalah contoh terbaik dalam hal ini. Langkah-langkah pertama yang dilakukan olehnya setelah memegang tumpuk pimpinan di kerajaannya adalah mencari Tuhan dengan kesungguhan. Kemudian Yosia juga memberantas kejahatan sampai ke akar-akarnya. Dan juga Yosia memberantas dan menajiskan pemujaan berhala yang dilakukan oleh rakyatnya pada saat itu. Yang awal mulanya adanya tradisi pemujaan berhala di Yehuda pada zaman hakim-hakim adalah setelah jatuhnya Raja Salomo mengikuti tindak tanduk istri-istri asingnya. Dan di Samaria tradisi pemujaan berhala dijadikan sebagai dasar hukum pada zaman Yerobeam bin Nebat. Begitu luar biasa Raja Yosia ini. Ia ingin sepenuhnya memperbaharui hidupnya di dalam Tuhan dan menaati segala perintah Tuhan di dalam hidupnya. Dan bahkan ia juga menyalurkan pembaruan itu di dalam kehidupan rakyat yang ia pimpin pada saat itu. Nah, jadi gerakan perubahan spiritualitas ini memimpin kita yaitu kepada kelahiran kembali. Mengenal diri dan memiliki tanggung jawab rohani untuk tidak serupa dengan dunia ini dan beretika sesuai dengan kebenaran Allah, yaitu untuk menjadi berkat untuk orang lain. Sehingga kita menjadi agen pembaharuan dimanapun kita berada, dan juga menyatakan damai kepada setiap orang yang harus kembali kepada Tuhan, dan semuanya itu harus kita jalankan. Pembaharuan yang sejati, yaitu pembaharuan dari atas ke bawah, di mana Kristus yang menjadi sumber pembaharuan itu. Dan biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita satu gerakan pembaharuan spiritualitas yang harus kita sama-sama pelajari, dan apa yang Tuhan maksud yang harus kita hidupi. Karena itu kita harus berjuang melakukan pembaharuan spiritualitas kita untuk menuju kesempurnaan hidup kita di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, pemilik kehidupan kami, yang senantiasa menyertai dan memberikan nasihat-nasihat yang kami baca dan perenungkan dalam firman-Mu. Kami memohon ya Tuhan agar hidup kami diperbaharui setiap hari. Semoga tindakan, perkataan, dan pikiran kami menjadi semakin mencerminkan kemuliaan nama-Mu. Kami bersujud di hadapan-Mu, siap menerima perubahan yang Engkau bawa di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih atas janji-Mu bahwa Engkau akan selalu menyertai kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.